Budi Mas Sujatmiko yang mengatakan bahwa tadi saya sebetulnya belum tahu 100% mengenai memang ada 4 items yang diajukan begitu untuk mengalami kenaikan. Urgensinya? Karena pertama, ketika suatu anggaran diajukan, ditambah atau even dikurangi misalnya, kan harus ada evaluasi. Terus terang hari ini tidak pernah ada evaluasi, betulkah ada komunikasi yang intensif, betulkah kemudian DPR ada tunjangan kehormatan macam apa yang harus dinaikkan, diturunkan, apakah menurut segala dinaikkan sehingga lebih terhormat, apa maksudnya terhormat itu? Dalam artian bahwa seorang DPR disebut terhormat adalah ketika misalnya dia memberikan sumbangan bantuan sifatnya material pada konstituennya. Karena satuan intensifnya juga seperti apa gitu loh, komunikasi intensif. Saya kurang tahu ya. Saya gini ya. Saya ini sering melakukan kunjungan di luar yang resmi yang disediakan DPR. Saya memakai penghasilan saya tiap bulan yang normal tanpa tunjangan apapun. Ya, itu masih sisa gitu loh. Baik. Masih sisa gitu. Maka saya kunjungan ke daerah yang non daerah pemilihan saya hampir tiap 2 minggu sekali minimal. Tanpa ada tambahan, saya tidak mengajukan tambahan apapun gitu ya. Ya itu masih sisa. Jadi dalam katanya sebetulnya tidak terlalu penting begitu untuk memberikan tunjangan ini. Kita nggak bisa kasih patokan satu ukuran DPR. DPR ini jaga sebagai satu institusi yang bulat monolit. DPR adalah sebuah playing ground. DPR adalah sebuah arena. Playing ground, Mas. Artinya gini, sebuah arena pergaulatan dari berbagai macam kepentingan, berbagai macam motif juga. Jadi 550 anggota itu ada 550 motif. Ada 550 karakter. Kenapa kalau playing ground tidak seperti permainan bola saja, begitu yang satu sayap kiri, yang satu sayap kanan, tujuannya satu, mensejahterakan rakyat tentunya dan juga menyampaikan aspirasi rakyat. Seharusnya seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Itu kan kalau itu kita akan berbicara panjang lagi. Tapi saya mengatakan begini, bahwa apa yang disebut tadi 4 usulan tadi, setiap orang DPR punya ukuran yang berbeda-beda tentang itu. Cukupkah? Kurangkah? Mas Budiman mengatakan? Saya rasa cukup. Sudah cukup ya? Cukup ya. Ya. Mas, kalau saya melihat kalau secara kasat mata kan kita lihat saja lah di depan DPR ini. Anggota DPR ini kan sudah kaya ya, di menengah rata-rata lah ya. Iya. Saya pikir tidak butuh lagi misalnya tunjangan yang bersifat komunikatif, intensif, tunjangan macam-macam, apalagi tunjangan kehormatan yang kemudian akan dinikmati oleh pucuk-pucuk pimpinan alat kelembagaan dan elit DPR. Itu satu hal. Yang kedua, kalau dilihat dari sisi kinerja, saya pikir belum pantas gitu kan. Reward and punishment-nya seperti apa mekanismenya? Kalau kemudian dia gagal dalam target legislasi ataupun apa punishment-nya? Jangan nuntut reward aja gitu kan. Misalnya itu satu hal, saya pikir kalau dari sisi kinerja belum pantas lah gitu kan. Nah, yang perlu saya sorotin lagi bagaimana kalau di DPR itu sistem pertanggungjawabannya adalah lamsam. Lamsam itu misalnya kalau kemudian tunjangan intensifikasi pulsa misalnya harusnya kan berbentuk misalnya bukan dalam bentuk uang gitu kan. Berbentuk misalnya ya pulsa kebutuhannya apa per bulan apa. Sisanya dikembalikan ke negara. Ini kan tidak. Pulsa misalnya 1 juta, tambahannya 3 juta gitu kan. Iya, tapi pertanyaan kita tadi komunikasi intensif itu itu untuk apa aja, untuk habisin berapa telepon saja gitu kan. Itu satu hal, satu sisi. Nah, selain itu kita melihat sebenarnya ada 2 hal karakter kenapa DPR ini selalu muncul anggaran-anggaran yang aneh gitu. Ada 2, elit DPR, ya pimpinan DPR dan kemudian elit lainnya gitu kan, elit politik. Itu satu yang kemudian mendorong upaya ini. Yang kedua adalah sekjen DPR. Saya pikir 2 ini harus direformasi. Misalnya kalau Ahok berani untuk mengganti sekjen DPRD DKI Jakarta ketika koordinasi itu buruk, ya kan. Akhirnya sekarang di sana transparan, rapat di YouTube-in dan sebagainya, akuntabilitasnya ada. Berani nggak misalnya pemerintah ya Jokowi melalui Setnek mengganti juga gitu sekjen DPR. Ini mentang-mentang dari transparansi ya, jadi segala sesuatunya harus transparan. Jadi ini tidak semakin menurunkan citra DPR gitu loh. Tiba-tiba muncul itu kan semuanya dari sekjen. Tapi sebenarnya perbincangan sore hari ini bisa menginspirasi pimpinan-pimpinan sama sekjen. Betul, kalau sekjen itu adalah partner kami di Komisi 2. Saya pikir akan saya sampaikan juga usulan untuk
Transparansi tadi. transparansi bagi kesekjenan DPR, karena memang seknek adalah bagian dari plan kami di Komisi 2. Baik, semoga saja juga tidak mencederai hati-hati rakyat ya. Ahok pernah naik lagi. Terima kasih Mas Sapu, terima kasih Mas Budiman Sujatmiko, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam White Chat Special Topik kali ini. Tetaplah di tempat Anda, informasi mengenai haji dalam perjalanan suci akan hadir sesaat lagi. Saya Widya Saputra. Kontroversi kunjungan DPR ke luar negeri, Sekjen DPR kembali mengajukan kenaikan tunjangan anggota DPR sebesar 50%. Anggota DPR akan mendapat tambahan lagi uang tunjangan yang resminya akan dimulai berlaku pada Januari 2016. Tunjangan ini telah diajukan ke Menteri Keuangan pada tanggal 9 September. Nilai tunjangan DPR bervariasi, mulai dari ketua badan hingga anggota akan mendapat tunjangan kehormatan sebesar 9,3 juta rupiah hingga 11 juta rupiah, naik dari 5,5 juta rupiah dan 6,6 juta rupiah. Tunjangan komunikasi juga naik dari kisaran 17,6 hingga 18,7 juta rupiah per orang. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Rumkono, menyatakan masih akan mempelajari lebih dalam usulan tersebut. Namun Rumkono menyatakan keputusan terakhir besaran tunjangan ada di tangan Menteri Keuangan. Sekjen yang tahu semuanya tuh. Harus ngomong dia. Tapi kan seharusnya juga mengusulkan, semua kita bisa mengusulkan, tapi Menteri Keuangan yang menentukan, yang menetapkan. Ya, buktinya anggaran kita sekarang diusulkan sekian 5 triliun. Diberi hanya 4 triliun, ya kita nggak bisa bikin apa-apa. Pertimbangan penyesuaian kehormatan, tunjangan kehormatan itu sama Itu Kementerian Keuangan yang ngatur, bukan kita. Kementerian Keuangan ya. Saya bukan dari DPR kan Pak. Saya bukan dari DPR. Bukan BWRT. Itu usulan dari kesekjenan terus kita sahkan. Ya. DPR menuai beragam tanggapan. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Yeni Sucipto, menyatakan DPR harus transparan dalam membahas kenaikan tunjangan. Seluruh rencana keuangan harus diberi penjelasan kepada pemerintah dan masyarakat agar penggunaannya dapat diawasi. Yeni menilai kenaikan tunjangan harus diikuti dengan kinerja anggota Dewan. Kalaupun teman-teman di DPR begitu meminta usulan untuk kenaikan gaji atau kenaikan tunjangan dalam bentuk apapun, kita sebenarnya setuju saja begitu kan. Kalau kita korelasikan dengan persoalan inflasi, tetapi catatannya adalah menunjukkan kerja-kerja yang maksimal sesuai dengan harapan, sesuai dengan target kinerja yang sudah direncanakan begitu loh, berkaitan dengan fungsi legislasinya, pengawasannya dan fungsi budgetingnya itu. Berada